Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kesempatan sehingga dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk menyapa Ibu Hajah Yan Khoryana MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tidak lupa pula wakil dan staf, guru-guru yang saya banggakan, adik-adik dan teman seperjuangan yang saya sayangi, dan dewan juri yang saya hormati. Saya Triana Nadila dari kelas 12 IPS 4 akan menyampaikan isi pidato saya dengan tema Bahasa Indonesia Pemersatu Bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Mengapa harus bahasa Indonesia? Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 ketiga yang berbunyi, kami putra-putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri merupakan proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca. Lingua franca berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang memiliki perbedaan bahasa di suatu wilayah yang cakupan geografisnya yang cukup luas. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai elemen pemersatu bangsa. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan pulau kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di samping itu, di dalamnya juga diisi oleh keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan yang biasa kita sebut dengan sara. Kondisi inilah yang menyebabkan penjajah ingin memecah belah Indonesia, yang dikenal dengan politik divide and impera. Karena tidak ingin dipecah belah oleh penjajah, muncullah kesadaran dari pemuda-pemuda Indonesia untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, berikrarlah seluruh pemuda-pemuda di Indonesia untuk mengucapkan sumpah, yaitu Sumpah Pemuda yang berisi, kami putra-putri bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dapat kita bayangkan bagaimana jika kita tidak memiliki bahasa persatuan? Apa yang akan terjadi? Tentu saja komunikasi kita antara satu sama lain tidak dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki bahasa sebagai alat pemersatu. Karena negara kita ini memiliki banyak bahasa dari berbagai daerah. Dibuktikan dari hasil yang sudah teridentifikasi pada tahun 2020 terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia. Namun
bagaimana jika kita tidak lancar berbahasa Indonesia? Pernahkah terpikir di benak hadirin sekalian, apakah ada orang Indonesia yang tidak lancar berbahasa Indonesia? Jawabannya ada. Hal ini juga membuat saya sedikit terkejut, karena mengapa dia tidak lancar dengan bahasanya sendiri? Hal ini saya temui ketika saya berkunjung ke sebuah kota untuk pergi berlibur. Dan suatu ketika saya ingin menanyakan arah jalan ke penduduk sekitar. Tentu saja menggunakan bahasa Indonesia, sebab itu pertama kalinya saya berkunjung ke sana. Lalu beliau pun menjawab, gunakan bahasa di sini saja, sebab bahasa Indonesia saya kurang lancar. Lalu saya bertanya, mengapa tidak lancar dengan bahasa sendiri? Karena di sini kami terbiasa menggunakan bahasa daerah, sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia. Melalui ini, saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa sangat penting untuk dipelajari. Karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa daerah kita. Dan juga kita tidak akan berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah kita saja. Kita pasti akan berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain, itu sudah sangat pasti. Hal ini sudah bisa disebut dengan provinsialisme, yaitu hanya mementingkan kepentingan daerah, tanpa mementingkan kepentingan nasional. Bukan berarti saya melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Gunakanlah bahasa daerah dengan orang-orang yang mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan gunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat utama komunikasimu. Agar kamu dan orang-orang di sekelilingmu yang memiliki berbagai perbedaan tidak terpecah belah. Gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan tetap menjaga kelestarian lokal sebagai warisan budaya Nusantara. Kondisi yang berbeda-beda tetapi tetap satu inilah yang disimbolkan oleh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga, melestarikan, mempertahankan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan. Insinyur Soekarno 1963. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.